Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Thierry Henry jelaskan manajer terbaik antara Arsene Wenger dan Pep Guardiola. Legenda Arsenal Thierry Henry telah mengungkapkan siapa yang menurutnya adalah manajer yang lebih baik antara Pep Guardiola dan Arsene Wenger. Selama karirnya yang terkenal, superstar Prancis Thierry Henry bermain di bawah Arsene Wenger selama waktunya di Arsenal sebelum bermain untuk Pep Guardiola di Barcelona dari 2008 hingga 2010. Arsene Wenger membuka otak saya dan Pep Guardiola membuka mata saya. Saya pikir saya tahu permainan saya. Anda keluar dari Arsenal, Anda pergi ke Barcelona, dan dia datang. Dan dia mengatakan kepada saya untuk tetap tinggi dan lebar karena dia mengatakan dia ingin membebaskan ruang untuk Andres Iniesta. Henry kemudian menjelaskan kekejaman Guardiola. Pep kejam dan saya mengalaminya. Kadang-kadang saya berpergian dan dia bisa menempatkan saya di tribun. Saya berusia 33 pada saat itu. Anda membuat saya berpergian dan Anda menempatkan saya di mimbar. Pep ingin menang. Begitulah cara Anda melihatnya. Itu ada di judul. Jika saya berada di tribun, itu karena dia pikir dia bisa menang tanpa saya. Dia kejam. Klub besar dan pelatih besar tidak menunggu siapapun. Saya tidak peduli siapa Anda, apa yang Anda lakukan. Arteta harus bayar mahal demi Pedro Neto. Pemain penghancur Manchester City, Pedro Neto, menjadi incaran terbaru Mikel Arteta bersama Arsenal di bursa transfer Januari. Arsenal, tim asuhan Mikel Arteta harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan layanan pemain sayap Portugal berusia 23 tahun, Pedro Neto. Neto adalah salah satu pemain terbaik Wolves dalam pertandingan melawan Manchester City ketika mereka berhasil menghancurkan juara bertahan 2-1. Neto sepertinya sangat cocok untuk klub karena bisa menjadi pelapis Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli. Jika diperlukan, dia bahkan bisa bermain bersama salah satu dari mereka di sayap. Dia menandatangani kontrak baru dengan klub Inggris itu tahun lalu yang berlaku hingga musim panas 2027. Dengan sisa kontrak 4 tahun, Wolves memiliki semua kendali di meja negosiasi. Mereka hanya akan membiarkan pemain berusia 23 tahun itu pergi jika mereka akhirnya menerima tawaran besar atas jasanya. Dengan Wolves yang bersedia membayar mahal, akan menarik untuk melihat apakah Arsenal siap memenuhi permintaan klub untuk mendapatkan jasa Neto. Sikap Arsenal dinanti, Zinchenko kunci Instagram pribadinya. Pemain Arsenal asal Ukraina, yakni Alexander Zinchenko, tengah menjadi sorotan setelah menyatakan dukungannya kepada Israel. Dilansir dari unggahan Instagram @Zinchenko, sebelumnya pemain berusia 26 tahun itu mengunggah dukungannya kepada Israel tersebut lewat Instagram Story. I stand with Israel, atau saya berdiri dengan Israel. Unggah Alexander Zinchenko saat mengunggah ulang foto dari akun @StateOfIsrael. Akan tetapi, aksi Alexander Zinchenko tersebut mengundang reaksi negatif dari para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Mengingat, akun Instagram Alexander Zinchenko kini dikunci tak lama setelah unggahan pemain timnas Ukraina tersebut viral. Banyak warganet yang menantikan bagaimana sikap Arsenal kepada Zinchenko yang kini mengikuti jejak Ozil bersuara soal politik dengan mendukung Israel yang baru diserang oleh Hamas tersebut. Menang, Gabriel Martinelli jadi mimpi buruk Manchester City. Martinelli menjadi pahlawan kemenangan Arsenal sekaligus memberi kekalahan kedua Manchester City di Liga Premier musim ini. Arsenal sukses mengalahkan Manchester City dengan skor tipis 1-0 dalam laga pekan 8 Premier League 2023-2024 yang digelar di Emirates Stadium Minggu malam waktu Indonesia Barat. Aksi jual beli serangan saling diperagakan Arsenal dan Manchester City sejak bola digulirkan.
Namun, serangan yang dibangun selalu kandas di barisan pemain bertahan lawan. Hingga turun minum, tak ada gol tercipta dari kedua tim. Masuk paruh kedua, Mikel Arteta melakukan perubahan taktik. Arteta menarik keluar Leandro Trossard dan memasukkan Gabriel Martinelli pada menit ke-46. Saat duel berjalan 51 menit, Martinelli memiliki kans untuk menjaringkan bola ke gawang lawan. Namun, bola hasil tembakan kaki kirinya masih bisa digagalkan kiper Ederson. 4 menit jelang waktu normal berakhir, Gabriel Martinelli akhirnya mampu mengukir namanya di papan skor. Umpan ciamik dari Thomas Partey yang disambut oleh Tomiyasu diteruskan ke Kai Havertz yang kemudian diumpan ke Martinelli yang dituntaskan pemain asal Brazil itu menjadi gol 1-0 untuk kemenangan Arsenal tetap bertahan. Kemenangan atas Manchester City membuat Arsenal naik ke urutan 2 klasemen sementara Premier League dengan nilai 20. Mereka kalah selisih gol dari Tottenham Hotspur yang menghuni posisi teratas. William Saliba dan Magalhaes membuat Haaland tak terlihat. Pasangan bek tengah The Gunners membuat Erling Haaland tidak bisa berbuat apa-apa saat Arsenal membuat kemenangan besar atas tim asuhan Pep Guardiola. Pujian terbesar yang bisa Anda berikan kepada pasangan bek sentral Arsenal adalah Erling Haaland tidak mencetak gol, bahkan nyaris tidak diperbolehkan disentuh oleh Saliba. Bek tengah Arsenal asal Prancis itu mengikuti pemain Norwegia tersebut kemanapun dan selalu tampak selangkah lebih maju. Saliba tenang saat menguasai bola di lini belakang ketika Raya juga kesulitan di babak pertama. William Saliba dan Gabriel Magalhaes secara efektif menandai striker tersebut keluar dari pertandingan. Ia menyelesaikan permainan dengan 0,0 XG dan Haaland tampak melampiaskan kemarahannya saat para pemain Arsenal berparade di sekitar lapangan Emirates sambil bertepuk tangan dari para penggemar yang riuh. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!